Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita menginjak materi bab 3 yaitu tentang dokumen transaksi pembelian dan penjualan, alangkah baiknya kita melaksanakan doa atau berdoa terlebih dahulu agar di dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang menjadi tugas kita dalam mencerdaskan anak-anak bangsa terwujud. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan untuk absen nanti sudah ada di dalam Classroom atau Google Form yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Sekali lagi, berdoa dimulai. Terima kasih. Selesai, terima kasih. Pada hari Senin tanggal 21 September 2020, kita belajar dengan jarak jauh dengan materi yaitu administrasi transaksi dengan pelajaran bab 3 yaitu dokumen transaksi pembelian dan penjualan. Anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan di kelak nanti di perusahaan, setiap perusahaan pasti ada namanya transaksi pembelian dan penjualan. Kita bahas dulu, apa sih transaksi pembelian? Transaksi pembelian adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang bernilai sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Artinya, kita mau beli sesuatu atau dalam konteks kita mau pembelajaran jarak jauh ya, kita akan menggunakan alat komunikasi yaitu berupa HP. Maka kita harus membeli barang HP atau pembelian barang. Jadi di sini dikatakan tadi untuk mendapatkan barang dan membalas jasa sesuai nilai apa yang diharapkan kita atau diharapkan pembeli dan penjual. Di mana barang dan jasa yang dibeli merupakan kebutuhan konsumen, pedagang, dan produsen. Artinya antara pedagang, konsumen, produsen saling sinergi, saling menunjang. Itulah di dalam apa itu pembelian transaksi atau transaksi pembelian. Kita belajar tentang mengenal transaksi pembelian pada perusahaan dagang. Nah, artinya perusahaan dagang. Kita akan tahu apa sih transaksi pembelian pada perusahaan dagang. Nah, kita lihat di sini. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan jual beli barang dagang. Barang yang dijual berbentuk bahan mentah atau bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi. Barang dagang itu juga dapat berupa hasil perkebunan, industri olahan, dan perkebunan. Kita lihat perkebunan. Contoh, kalau perkebunan apa? Yaitu teh, karet, olahan industri, tekstil, ya, konveksi, dan sebagainya. Pada dasarnya, transaksi dalam perusahaan dagang dibagi menjadi 4, yaitu transaksi pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Artinya, transaksi pembelian tidak ada pengeluaran kas, ya, penjualan berkaitan dengan penerimaan kas. Artinya apa? Bersinergi. Kalau kita membeli, berarti kita mengeluarkan kas. Tapi kalau kita menjual, hasil penjualan masuk dalam penerimaan kas. Itulah di dalam sinerginya antara transaksi perusahaan dagang. Transaksi pembelian hanya mencakup pembelian barang dagangan, yaitu barang yang akan dijual kembali. Ya, kepada siapa? Pelanggan atau konsumen. Itulah di dalam transaksi perusahaan dagang. Kita lihat lagi. Adapun transaksi pembelian dipengaruhi ada beberapa hal. Yang pertama, beban angkutan pembelian. Beban angkutan pembelian ini akan meningkatkan nilai pembelian. Pencatatan pengeluaran beban angkutan berdasarkan syarat penyerahan barang yang disepakati kedua belah pihak. Artinya apa?
menambah nilai pembelian. Karena gini, contoh, kalau kita membeli barang, ya contoh nih, kita ambil barang di Jakarta, tapi kita akan jual di Pulau Sumatera. Nah, otomatis, contoh, harga nilainya misalnya, harga asli barang dibeli di Jakarta, misalnya 2 juta. Tetapi biaya angkut pembeliannya, biaya pengiriman ke sana, itu di atas 1 juta. Maka, barang yang akan dijual kembali di sana itu lebih mahal. Karena untuk menutup beban angkutan pembelian. Di situ. Makanya di sini beban angkutan akan meningkatkan nilai pembelian. Benar. Jelas. Ya. Karena tadi saya bilang menambah cost-nya. Ya. Yang kedua adalah syarat perolehan penyerahan barang menggunakan VOP spin point atau fresh on bread spin point, di mana biaya angkutan penerimaan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak pembeli. Nah, ada juga begini, misalnya nih, kita beli barang menggunakan yang VOP spin point ini. Barang yang di gudang dikirim, contoh tadi bagian ekspedisi ini contoh. Mungkin kamu pernah online. Online itu kan ada setelah barang sampai, kita yang membayar ongkos pembeliannya atau ongkos pengiriman. Pernah kamu jumpain anak-anak? Mungkin kalau kamu sering transaksi online, biasanya barang misalnya harganya 150 plus ongkir jadi 70. Nah, ongkirnya itu dibayarkan di dalam barang sudah sampai di rumah. Artinya itu ditanggung dari pembelian. POB adalah destination point atau freight on bread destination point adalah biaya angkut pengiriman dari gudang penjualan ke tempat pembeli yang dibebankan kepada pihak penjual. Artinya gini, 100 tadi saya katakan 170 kamu bayar melalui online, artinya barang sudah ditanggung oleh penjual. Jadi kamu setelah barang sampai tidak lagi bayar. Contoh ada jasa pengiriman, Bu, ini sudah ditanggung oleh penjual. Artinya tadi nilai asli barang ditambah ongkir itu yang sudah ditanggung oleh penjual. Kecuali tadi saya katakan 150 belum termasuk ongkir. Jadi ongkir yang tanggung jawab adalah pembeli tadi di poin A. Kalau kita 170 sudah termasuk ongkir, artinya sudah dibebankan oleh penjual. Itu contoh di dalam penyerahan barang dalam materi transaksi pembelian. Ya, sekali lagi. Nah, walaupun kondisi seperti ini, Nak, kita tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya. Karena apa? Ilmu itu harus dicari. Karena lebih baik kita mencari ilmu. Karena ilmu itu untuk bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan sebagainya. Yang kedua adalah potongan tunai pembelian. Hal ini akan mengurangi jumlah pembelian. Pihak penjual memberikan potongan pembelian pada saat perusahaan melakukan pembelian barang dagangan secara tunai atau perusahaan membayar utang dengan menurut syarat pembayaran yang sudah disepakati. Artinya gini, potongan pembelian itu diskon. Tapi anak-anak kita perlu tahu nih diskon. Jadi kalau misalnya ada diskon, artinya mengurangi jumlah. Contoh, kalau seandainya harganya 100, dapat diskonnya 50%, berarti kita harus membayar berapa? 50.000. Artinya, mengurangi tadi saya bilang, dampak dari sebuah jumlah pembelian. Artinya, perusahaan membayar utang dagang menurut siapa? Syarat pembayaran tadi. Bagaimana syarat pembayarannya? Menggunakan yang A atau yang B. Kan tadi seperti itu. Itulah di dalam administrasi transaksi. Kita perlu tahu, Nak, ya. Ada tadi ya biaya angkut. Sekarang ada potongan pembelian. Potongan pembelian atau potongan pembelian tunai pasti ada, Nak. Contoh gini. Bu, ini kalau Bapak Ibu bayar cash secara tunai, maka Bapak Ibu dapat potongan 400.000. Contoh gini. Saya membeli sepeda motor. Bu, kalau ini Ibu bayar cash
Nah, bayar cash. Harganya 5 juta. Tapi ibu saya dapat potongan pembelian 200.000. Jadi saya harus bayar berapa? 4.800.000. Nah, itulah daya tarik kita. Bagaimana sih supaya transaksi pembelian itu terjadi, bagaimana prosesnya, kan gitu. Ya, sekali lagi nak, inilah contoh potongan tunai pembelian. Jadi anak-anak perlu tahu nanti ke depan. Ini apalagi di dalam kehidupan sehari pasti diterapkan ini nak. Apalagi nanti kamu kelas 2 akan melaksanakan praktek industri. Nah, mungkin anak-anak dalam kondisi yang COVID-19 ini, anak-anak bisa terapkan nih menggunakan pelajaran bisnis online ya. Jadi anak-anak pemasaran atau BDP kita harus kreatif. Apalagi menyikapi kondisi sekarang. Ya. Apalagi kondisi sekarang ini anak-anak sekali lagi nih, tanpa kita punya ilmu dan kompetensi, nah kita mustahil nak kita dapat dunia kerja. Apalagi sekarang ini nak banyak perusahaan-perusahaan yang berguguran ya, karena kita menyikapi kondisi sekarang ya, apalagi khusus wabah ibu kota Jakarta makin hari makin banyak. Makanya anak-anak saya menyarankan untuk anak-anak BDP, jangan lupa jaga imun, jaga kesehatan, sering mencuci tangan ya. Kalau sesuatu yang badan kita kurang enak, lebih baik kita istirahat, jangan kemana-mana dan jangan bergadang. Inilah contoh bagaimana menjaga imun kekebalan tubuh kita. Karena apa nak? Kita jangan sampai sia-sia di usia muda kita. Bagaimana kondisi sekarang? Lebih baik kita manfaatkan yang baik supaya apa? Kelak nanti besar atau sudah dewasa kita dapat ilmu yang dipetik, khususnya ilmu kompetensi yang diambil dalam SMK At-Taqwa. Ya. Yang berikutnya nak kita bahas lagi, yaitu retur pembelian dan pengurangan harga. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga ini terjadi jika barang yang dipesan tidak sesuai atau rusak. Nah, jadi setiap pembelian kita di dalam online maupun tidak online, tetapi barang tidak sesuai apa yang kita pesan, maka kita perlu namanya retur pembelian, boleh dikembalikan. Sehingga perusahaan yang telah melakukan pembelian dapat mengembalikan kepada penjual. Nah, boleh. Karena barang tidak sesuai atau barang rusak, boleh. Ya. Perlu kita retur kembali, kita telepon kepada penjualnya. Bu, mohon maaf, Pak. Barang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Maka kita melakukan bagaimana? Saya akan returkan pembelian, artinya minta ganti rugi. Transaksi tersebut direkam dalam akun retur pembelian dan pengurangan harga. Biasanya begini, kalau nggak diganti produk baru lagi, biasanya ada pengurangan harga. Contoh gini, kalau kita beli baju ternyata bajunya kena noda, sedangkan kamu sudah pesan gitu. Biasanya karena barangnya sudah di dalam gudang tidak ada, stoknya, opnamnya sudah tidak ada, maka lakukan satu cara, kalau mengganti mungkin lama. Artinya caranya adalah pengurangan harga. Di sini nak, ya. Sekali lagi di sini contoh di dalam retur pembelian. Silakan anak-anak yang mau bertanya, nanti silakan di kontak saja melalui WA saya atau WA kami, sudah di-share di grup kelas ya. Silakan bertanya, karena gini nak, di dalam pembelajaran jarak jauh ini kita selalu interaktif melalui jarak jauh juga gitu. Artinya anak-anak yang tidak bisa atau materi ini, silakan nanti nak dilihat di YouTube channel SMK At-Taqwa Jakarta. Silakan nanti di situ materi Bapak akan di-sharekan di YouTube. Jadi kalau kurang-kurang jelas materi dari Bapak, mungkin silakan dilihat di YouTube ya. Tidak mengurangi rasa penasaran kita, rasa hormat kami, maka saya akhiri materi administrasi transaksi
ya, administrasi transaksi ini. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini dapat ilmunya dapat bermanfaat bagi anak-anak kelas 11 BDP atau pemasaran SMK Al-Taqwa Jakarta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.